salam damai untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Pada saat ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacanya dari Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketiga ayat ini, mari kita sama-sama mendengarkannya dan kita merenungkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini bagian yang penting untuk menjadi perjuangan iman kita, yaitu kita sebagai warga kerajaan surga, milik kepunyaan Allah, mewakili Tuhan berkarya di dalam hidup kita, karena kita adalah anak-anak Allah yang menjalankan misi Bapa di surga untuk menyampaikan dan mengerjakan kebenaran Allah. Ini juga bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit kepada banyak orang dan juga kepada kita saat ini. Pada ayat-ayat sebelumnya, kita sudah belajar mendengarkan pengertian mengenai diberkatilah. Siapakah yang diberkati? Ialah orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Berkat yang dimaksud bukanlah berkat jasmani belaka, tetapi keutuhannya, yaitu berkat jasmani dan berkat rohani. Bukan hanya di dalam dunia yang sementara ini, tetapi juga sampai ke dunia yang akan datang. Kita bersyukur karena firman ini dapat kita yakini dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita menaatinya. Mari kita telusuri satu bagian ayat demi satu bagian ayat ini. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini memberikan indikasi bahwa potensi dianiaya bisa terjadi dan bisa dialami oleh setiap orang percaya. Alasannya, karena orang percaya memberitakan, mengabarkan, mengajarkan, dan menjalankan kebenaran. Dan tentunya adalah kebenaran Allah. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ada kebenaran yang dinyatakan Tuhan, diinternalisasi Tuhan di alam semesta ciptaannya ini. Ada kebenaran yang diinspirasikan Allah, yang dituliskan, yakni Alkitab. Dan tentunya kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran. Artinya di dalam ayat ini, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang berpotensi atau bisa dimungkinkan terjadinya mengalami penganiayaan. Entah secara fisik, entah secara mental, entah secara sistem kehidupan duniawi ini, atau segala hal yang menyebabkan orang percaya tidak lagi bisa bebas percaya, melakukan firman Tuhan dengan leluasa. Lalu bagaimana kita menyikapi kalau kita dianiaya? Bisa secara fisik, mental, psikologis, atau secara sistem atau ekonomi. Bagaimana sikap orang percaya?
Sikap pertama ialah ketahuilah dan yakinilah bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang baik. Kebaikannya itulah yang menjadi kekuatan kita. Dalam suka maupun dalam duka, ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini, tetaplah kita memiliki satu pandangan yang baik, yang benar, bahwa Tuhan itu baik. Andaikan pun kita mengalami aniaya, kehidupan sosial, ekonomi, politik kita tidak mampu diberikan kebebasan untuk menyatakan kebenaran, dan kita berani menyatakan kebenaran dengan penuh kasih, dengan penuh kedamaian, tetapi kita mengalami aniaya, ketahuilah saudara dan saya, dengan yakin dan percaya Tuhan adalah baik adanya. Hal yang kedua, kita memiliki suatu kesempatan yang terbaik untuk benar-benar menguji iman kita. Apakah kita betul-betul setia dan taat kepada Tuhan ketika penganiayaan itu terjadi? Misalnya, kehidupan sosial ekonomi kita mengalami keterpurukan oleh karena kita menyampaikan kabar baik tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Atau ketika kita menyatakan kebenaran, bersaksi benar tentang kenyataan adanya kejahatan di sekitar kita, lalu kita menyampaikan bahwa itu adalah tindakan yang salah terhadap dunia ini atau terhadap sesama, lalu kita menyatakan yang benarnya seperti apa. Atau karena kita memang sungguh-sungguh dengan tegas dan berani, seperti yang saya katakan saat ini, bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus orang berdosa. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang mana seseorang berdosa bisa diselamatkan kecuali di dalam dan melalui Yesus Kristus. Pemberitaan Injil yang gamblang apa adanya, bahwa setiap orang sudah berdosa dan setiap orang mengalami penghukuman dan membutuhkan keselamatan, dan itu hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ketika kita memberitakan Injil keselamatan, ketika kita memberitakan kebenaran-kebenaran Allah, maka potensi kita mengalami aniaya itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Itulah sebabnya kita mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk menjadi saksi kebenaran. Saksi kebenaran yang Tuhan nyatakan. Misalnya, kita menyatakan bahwa pernikahan sejenis itu adalah kejahatan, maka kita bisa menjadi orang yang dianggap melakukan hal yang tidak bertoleransi. Namun kalau kita sebagai orang percaya, warga kerajaan surga, menyatakan kebenaran bahwa pernikahan sejenis adalah kejahatan di hadapan Allah, maka kita harus siap sedia bisa jadi ada tindakan penganiayaan. Dan inilah yang disebut saksi kebenaran. Kita berani dengan penuh kesopanan, dengan penuh ketegasan, tetapi juga sekaligus tidak kompromi terhadap segala sesuatu yang jahat. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan bukan karena kebenaran. Bisa jadi karena ia berdosa, berbuat jahat, korupsi, menghina orang, melecehkan sesama, malas bekerja, tidak menghargai karunia dan talenta yang Tuhan berikan, maka orang tersebut akan mengalami satu kondisi menderita, susah dalam hidupnya. Ya, karena memang bumi dan segala isinya sudah dalam kondisi dicemari oleh dosa, dan tentunya kita tahu bahwa hal itu terjadi dimanapun. Kelaparan, penderitaan, sakit penyakit, dan apapun
bahkan perang, ketidakberdayaan, itu membuat seseorang mengalami penderitaan. Tetapi kalau penderitaan teraniaya oleh karena sebab-sebab alam, situasi dan kondisi dunia dan bumi ini, bahkan karena keberdosaan kita, maka kita seharusnya, kalau itu karena kejahatan kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, dan minta belas kasihan Tuhan, agar kiranya kita tidak mengulangi dosa yang sama, dan kita berusaha untuk melakukan yang baik, yang benar. Tetapi karena alam atau situasi yang terjadi di dunia ini, kita berupaya untuk menghindari atau mencoba untuk mencari jalan yang baik agar tidak mengalami kesulitan. Namun, di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti itu berkaitan dengan kebenaran-kebenaran Allah sebagai saksi kebenaran. Tentunya kita perlu mengontrol diri ketika memberitakan kabar baik, tanpa perlu menyebut kepercayaan apapun, nama siapapun. Kita hanya menjelaskan dan memaparkan keyakinan iman kita bahwa yang benar adalah benar, dan kita menegakkan itu dalam keseharian kita. Kita bersyukur karena ada kesempatan itu. Hal yang ketiga, mengapa seseorang mengalami aniaya karena kebenaran, dan sikap kita seperti apa? Sikap kita yang ketiga adalah kita tetap setia, konsisten sampai akhir hidup kita. Kesetiaan itu penting dan perlu untuk kita tunjukkan. Bukan untuk mendapatkan upah supaya masuk ke dalam kerajaannya, karena kita sudah ada di dalam kerajaannya sebagai warga kerajaan Allah itu, tetapi untuk menunjukkan loyalitas kita, dan tentunya untuk menunjukkan kepatuhan kita kepada Tuhan Allah dengan sukacita. Kita setia, kita patuh, kita hormat kepada Tuhan Allah, penuh sukacita, bukan karena ketakutan, bukan karena kengerian hukuman, tetapi dengan penuh sukacita. Jadi sikap yang ketiga ini perlu untuk terus-menerus dilanjutkan. Sejak kita percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya, dan tidak ada yang lain, maka kita sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita kembali, kita dengan tegas dan berani setia sampai akhir. Itu sikap kita yang ketiga. Sikap kita yang keempat adalah ketika kita mengalami aniaya karena kebenaran, kita tetap mengerjakan hal yang baik. Kita tidak berhenti mengerjakan hal baik karena kita mengalami aniaya. Kita dikucilkan, kita dipenjarakan, kita teraniaya, fisik mental kita, dibully, dilecehkan, diremehkan, direndahkan, bahkan dianggap orang aneh. Tidak menjadi masalah. Kita tetap berbuat yang baik. Berbuat yang baik tanpa diskriminasi, termasuk kepada orang-orang yang menganiaya, yang melecehkan, merendahkan, membuli kita. Kita tetap berbuat baik dan penuh sukacita. Dengan sikap-sikap itu, maka kita bisa menyadari bahwa sungguh Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Andai kata pun ada hukum positif dari sebuah negara, ada pengaturan dan peraturan yang menunjukkan bahwa tidak boleh aniaya, dan andai kata pun kita dibela karena melakukan hal yang benar, tentu bukan dia, hukum itu, yang membela, tetapi Tuhan Allah yang membela kita. Karena apa? Karena kita warga kerajaan surga. Diberkatilah. Dan di sini di ayat 10 ini dikatakan, kita yang menjalankan kebenaran empunya kerajaan surga. Ini mirip kata yang sama seperti di ayat 3. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Di ayat 10, diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang empunya kerajaan surga. Ada korelasinya yang paling signifikan untuk kita mengerti. Ayat 3 itu personal, keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan Allah. Suatu konstruksi spiritualitas hidup kita bersama Tuhan. Di ayat 10 itu berbicara tentang sikap kita, kesaksian kita di tengah-tengah dunia yang fana ini. Apakah saudara gentar? Apakah saudara takut? Apakah saudara bimbang ketika menyatakan kebenaran? Mari kita berjuang. Tentunya dengan kekuatan dari Allah sendiri.
Jangan mengandalkan kekuatan sendiri ketika memberitakan kabar baik. Fokus setia pada firman, dan oleh Roh Kudus kita mendapatkan hikmat. Jangan berhenti melakukan kebenaran karena situasi dan kondisi yang memungkinkan kita mundur, ragu-ragu, suam-suam kuku, bahkan kita melarikan diri. Tidak demikian. Dalam kondisi situasi apapun kita harusnya menyatakan kebenaran. Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, menyatakan kebenaran, lalu kemudian ditangkap, dipenjara, dan di penjara tetap memberitakan kabar baik, tetap memberitakan Injil. Bahkan banyak para misionari yang pergi ke seluruh dunia yang mengalami aniaya karena memberitakan Injil. Karena mengabarkan bahwa hanya satu-satunya juru selamat hanya Yesus Kristus. Dan di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itu sebabnya saudara, yang mati martir itu bukan 1-2 orang, sudah ribuan. Yang ada di Afrika, Australia, Eropa, Amerika, Asia, di negeri kita Indonesia, di negara-negara yang tidak takut akan Tuhan, banyak orang-orang yang sudah mati martir. Apakah mereka takut? Tidak. Ada negara-negara yang betul-betul meredam, menahan, menganiaya orang-orang percaya. Karena sistem hukum mereka, karena sistem politik mereka, karena ketidakpercayaan mereka akan berita Injil. Namun kita sebagai orang percaya, terus maju. Selagi masih ada kesempatan, beritakanlah Injil baik atau tidak baik keadaannya. Tentu perlu hikmat, tetapi bukan berarti mundur. Tentu perlu perhatikan konteksnya, bukan berarti kompromi. Tentu perlu menjaga persatuan, toleransi, tetapi tidak berarti kita diam. Harus berani menegakkan kebenaran. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Dan itulah membuktikan bahwa saudara dan saya, kita menikmati kerajaan Allah di dunia yang fana ini. Sebab pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang kekal, yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Kita bersyukur untuk itu. Kita berjuang untuk itu. Di ayat yang ke-11, diberkatilah kamu jika karena Yesus Kristus, aku, kata Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi saudara, di sini langsung Tuhan merujuk kepada dirinya. Karena aku, karena kesaksian tentang Yesus Kristus, kita berpotensi dianiaya. Tidak hanya oleh karena kekuatan roh jahat dan setan yang mencoba menganiaya kita, menggoda kita, mencobai kita, tetapi orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka dan tidak senang akan nama Yesus Kristus akan berusaha mencari cara, mencari jalan, melihat celah yang ada pada diri kita, memperhatikan kelemahan kekurangan kita, bahkan berupaya untuk mencari jalan memfitnah kita. Ketahuilah, itu sudah pernah terjadi pada diri pribadi Yesus Kristus. Bahkan sudah pernah terjadi pada nabi-nabi di Perjanjian Lama, dan para rasul di Perjanjian Baru, para misionari, hamba-hamba Tuhan di sepanjang zaman, bahkan sampai saat ini. Ketahuilah, kalau kita menyaksikan Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus satu-satunya, maka saudara dan saya bersiap sedialah menghadapinya. Tentunya kita tidak punya kekuatan. Kita bukan orang yang menjaga diri dengan kekuatan militer. Kita tidak mengandalkan kekuatan fisik kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan intelektualitas kita. Kita tidak mengandalkan komunitas atau lembaga-lembaga yang mungkin mengamankan kita. Tidak. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan Yesus pernah menyatakan di dalam firman-Nya, jangan takut pada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak membunuh jiwa. Karena tubuh ini pasti cepat atau lambat ada gilirannya, saudara dan saya,
akan berpisah dengan tubuh ini melalui kematian. Tetapi persoalannya adalah apakah jiwa kita benar-benar fokus kepada Tuhan? Karena pada waktunya di akhir zaman kita akan mendapatkan tubuh yang baru. Tetapi jiwa yang baru, jiwa yang percaya, itu di sini dimulai, di bumi ini. Oleh karena kelahiran oleh Roh Kudus, kelahiran baru karena percaya kepada Kristus. Kalau kita mengalami aniaya dan tubuh kita mengalami kesusahan, kesulitan, kesukaran, percayakanlah itu kepada Tuhan. Memang sakit ketika dianiaya, kita mengalami kesulitan. Suatu ketika saya pernah pergi memberitakan Injil di satu tempat, di sebuah rumah sakit. Ketika saya memberitakan Injil kabar baik kepada pasien, pelan sekali suaranya, karena di rumah sakit tidak boleh bersuara keras. Tentunya dengan lemah lembut dan mengabarkan kabar baik kepada pasien Kristen yang sakit. Tetapi di seberang bed si pasien ini ternyata mendengarkan. Mungkin karena keheningan di kamar itu, lalu suara yang pelan saja sudah terdengar berita kabar baik. Lalu setelah beritakan Injil, didoakan dan pasien Kristen ini berterima kasih, mau keluar dari ruangan, pasien yang sebelah memanggil. Tentunya saya sebagai seorang Kristen, saya tidak mungkin mengatakan, maaf, waktunya sudah habis, sudah saya doakan, sebelah yang Kristen. Tapi entah kenapa, Bapak itu, pasien ini memanggil. Dan ketika saya dekati, ada apa? Lalu pasien ini mendengar, memperhatikan saya, lalu saya diludahi. Dan saya kaget sekali. Memang ada rasa takut, gentar. Apakah suara saya yang terlalu keras? Apakah karena saya menghina, melecehkan kepercayaan lain? Jawabannya tidak. Saya membawa berita Injil, menceritakan tentang Yesus Kristus. Memang kepada pasien Kristen itu saya mengatakan bahwa kita serahkan kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melaluinya. Mari kita berdoa menyerahkannya. Tapi pasien yang sebelah itu ternyata mendengar. Dan saya terima, tentunya saya seka ludah yang sudah dilontarkan kepada saya dari mulutnya yang tentunya sangat tidak menyenangkan, tidak baik. Dan saya bersihkan, lalu saya katakan, apa yang menjadi masalah saya? Ya, cerita bagaimana saya tidak perlu menjelaskan tentang Yesus kepada orang sakit itu. Saya mengatakan, saya datang ke rumah sakit ini, ada surat tugas, ada surat pelayanan, dan saya memberitakan kabar baik kepada orang yang sakit Kristen ini, dan menguatkan, meneguhkan imannya. Tapi apa yang terjadi? Tidak boleh. Lalu, saya katakan, baik, kalau untuk Bapak tidak mau, tidak mendengar, tidak apa-apa. Saya menyampaikan bahwa memang dalam keyakinan iman saya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kalau Bapak tidak setuju, itu hak kebebasan Bapak. Itu adalah tanggung jawab Bapak, tapi saya sudah memberitakan kabar baik. Dan sesungguhnya saya tidak bicara sama Bapak, tapi sama pasien Kristen yang di sebelah. Tapi karena Bapak mengatakan itu, maka saya tegaskan lagi. Jadi saudara, ketika saya memberitakan Injil itu dengan pelan, tapi hati orang itu mendengarkannya, memperhatikannya, telinganya, matanya, dan saya betul-betul setelah lepas keluar dari ruangan itu, saya bersuka cita. Itu belum seberapa. Ada kalanya saya dihina, dilecehkan. Tetapi beritakanlah Injil, kabar baik. Entah menggunakan traktat, menggunakan media sosial seperti sekarang ini, atau tulisan. Tidak perlu khawatir. Jangan takut pada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak pernah membunuh jiwa. Siapakah yang dapat menghukum jiwa manusia? Tuhan. Dan kita milik Tuhan. Mari, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita terapkan firman Tuhan ini. Bukan hanya doktrin keselamatan yang kita terima, bukan hanya pengakuan mulut kita bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi mari kita memberitakan Injil, menyampaikannya. Jadi,
Mari kita lakukan itu dengan baik. Berbahagialah, diberkatilah, kata Tuhan Yesus kepada kita. Karena kita bisa jadi difitnah. Berita kabar buruk bisa terjadi pada diri kita. Saudara dan saya, dalam dunia media digital sekarang ini, banyak cara menjatuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Tetapi kalau kita tekun, setia, kalau kita punya kekurangan, segera minta ampun. Kalau kita punya kelemahan, segera perbaiki. Tetaplah bersandar kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu. Oleh Roh Kudusnya kita dimampukan. Baca Al-Firman. Beritakan kabar baik. Di ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita tahu bagaimana nabi-nabi dalam perjanjian lama memberitakan kabar baik. Menyatakan teguran keras dari Tuhan kepada raja-raja Israel, kepada orang-orang Israel, supaya bertobatlah. Jangan lakukan perbuatan dosa, tinggalkan dosamu dan melakukan yang baik. Banyak yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan banyak sekali pemberitaan Injil Yesus Kristus. Ada yang menghina, memutarbalikkan, bahkan melecehkan tentang berita Injil. Tidak perlu dijawab, tidak perlu digubris. Emas tetap emas. Yang benar tetap yang benar. Biarkan kebenaran itu yang memberitakannya. Biarkan kebenaran itu yang menghakiminya. Kita tidak perlu membela diri. Tidak perlu. Yang asli tetap akan muncul sendiri. Jadi saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bersukacita dan bergembiralah. Susah bukan? Ketika kita dianiaya bersukacita dan tetap senyum, tetap semangat, tetap penuh antusias memberitakan Injil, susah. Terpikirkan, apalagi ada keluarga kita, bagaimana nanti kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga, kalau saya dianiaya, apakah mereka nanti juga mengalami kesulitan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jangan berpikiran terlalu berlebihan. Ketakutan kita dapat menyebabkan kita tidak mau bersaksi. Tentu kita, kalau dikatakan pemalas, saudara dan saya akan protes. Ada banyak orang yang mengatakan begini, yang penting berbuat baik saja, nggak usah beritakan Injil, nggak usah kabarkan baik, kabar baik, nggak usah terlalu ngotot. Ya, itu adalah bukti ketidakberanian. Namun kalau kita pun berani, jangan sembarangan. Jangan berdiri di tengah-tengah jalan lalu berteriak-teriak tanpa ada tujuan. Tidak. Pernah satu ketika, saya memberitakan Injil ketika saya pergi satu tempat pelayanan di satu kota di sepulau Sumatera. Dalam perjalanan saya, naik kendaraan bis itu, di sebelah saya ada seseorang yang duduk tentunya, dan saya sedang membaca firman. Membaca buku, membaca firman, supaya saya bisa isi waktu kosong dengan hal-hal yang baik, yang benar. Lalu, mulailah berdiskusi dan berkomunikasi dengan yang di sebelah saya. Dan saya jelaskan tentang apa yang saya baca, saya beritakan kabar baik, lalu saya sampaikan berita Injil. Mulailah pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, yang mempersalahkan, mempertanyakan Alkitab, menjelaskan pribadi Yesus Kristus dari sumber yang bukan Alkitab, dan sebagainya. Saya katakan tidak demikian. Kami, orang Kristen, punya kepercayaan ini dari Alkitab. Dan kami, orang Kristen, meyakini hanya Alkitab saja firman Tuhan yang tertulis, yang diwahyukan oleh Allah. Di luar Alkitab, bukan firman Tuhan, tapi karya manusia. Makin marah, karena dia duluan ya kan yang bicara, yang mencoba untuk mengorek-ngorek. Padahal saya tidak menyebut satu kepercayaan apapun, nama keyakinan mereka atau siapapun. Karena saya beritakan kabar baik dan saya sedang baca. Tentunya ketika ditanya, karena saya sedang fokus mempersiapkan satu pelayanan di kota itu, kota yang saya akan tuju ini. Tentunya dengan satu sikap yang hormat dan sopan, saya memberitakan kabar baik. Saya katakan bahwa hanya dia. Entah bagaimana, karena bis itu tentunya yang sudah lumayan baik ya,
tidak ada jendela, jadi suara sedikit saja sudah terdengar. Tiba-tiba berdiri satu orang yang tinggi besar di sebelah saya, lalu dia marah betul, entah kenapa alasannya marah, lalu saya disuruh stop, jangan beritakan itu lagi. Saya mengatakan, saya tidak akan bicara kalau tidak ditanya. Dan saya juga fokus membaca dan menjelaskan hasil apa yang saya baca karena ditanya. Wah, makin marah. Kamu katakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung. Dia adalah Tuhan dan sekaligus manusia. Bagaimana mungkin itu? Saya jelaskan. Coba jelaskan, saya jelaskan. Saya jelaskan satu persatu. Dan karena dia berdiri dan saya jelaskan, banyak orang mendengar satu bis itu. Saya tidak merencanakan pemberitaan Injil di bis itu. Saya juga tidak merencanakan membuat diskusi kekristenan di bis itu. Tetapi puji Tuhan, dalam perjalanan itu, hampir kurang lebih 1 jam lebih, saya memberitakan kabar baik. Lalu pada akhirnya setelah saya beritakan mengapa ia adalah imam besar agung yang telah mati menebus dosa saya, dan bagaimana saya meyakini oleh karena Roh Kudus dan karena firman Tuhan ini, dan saya menyampaikan bagaimana, apakah saudara percaya akan berita ini? Apakah saudara yakin akan berita ini? Masih ada kesempatan untuk percaya. Makin marah, dan saya sendirian saudara, saya tidak berjalan dengan siapapun, dan saya memberitakan kabar baik. Puji Tuhan, sampai turun, saya tidak dianiaya, saya tidak dilecehkan, direndahkan, diremehkan oleh siapapun, tapi saya dengan penuh keberanian memberitakan kabar baik sampai tiba di satu tempat kota itu di Sumatera dengan penuh sukacita. Dan ketika saya pelayanan di tempat itu, sedikit ke pedalaman di Sumatera, dan saya penuh sukacita memberitakan kabar baik. Dan orang-orang yang saya kunjungi, orang-orang Kristen yang memerlukan pelayanan di sana, dan saya beritakan mereka bersemangat untuk memberitakan kabar baik. Tetapi saya kasih prinsip-prinsip bahwa ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus, kebenaran ini harus betul-betul diyakini, dihidupi, dan tentu menyampaikannya dengan penuh hormat, hargai sesama manusia, dan tetap bersukacita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, hal-hal seperti ini seharusnya menjadi lifestyle kita, gaya hidup orang Kristen. Dan media sosial, media cetak, media elektronik, kehidupan sehari-hari bisa menjadi sarana kita menyatakan kebenaran. Sekali lagi, andai kata pun kita mengalami aniaya, potensi itu besar. Karena apa? Dunia dengan segala hawa nafsunya pasti mengarahkan kita untuk melakukan penolakan terhadap berita Injil. Setan dengan segala kekuasaannya ingin mencobai kita dengan cara-caranya. Tetapi kita terus berjuang. Ada kalanya saya gagal, saya khawatir, saya takut, apalagi kalau kita berhadapan dengan segerombolan orang yang mencoba untuk mempertanyakan iman kita. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu khawatir. Kadang-kadang saya khawatir juga. Jangan-jangan dari belakang saya dipukul, saya ditendang, atau ditusuk. Tetapi saya bersyukur semuanya itu bisa dilewati sampai usia saya sekarang ini. Terpujilah Tuhan. Kapan saudara terakhir memberitakan Injil? Di mana saudara terakhir memberitakan kabar baik? Apakah saudara sudah lakukan setiap hari? Ataukah saudara hanya meyakini dengan pikiran saja? Hanya di dalam hati? Tetapi tidak mau memberitakan Injil ke berbagai tempat? Ini hari kesempatan-kesempatan perenungan menuju Jumat Agung dan Paskah. Mari saudara. Tapi ada prinsip-prinsip yang kedua yang saya harus sampaikan kepada saudara. Jangan sekali-sekali menyebut, memakai, dan memanggil keyakinan, kepercayaan manapun dan siapapun. Kita fokus memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalaupun terpaksa menyebut itu, kita bisa ganti namanya dengan A, B, C, atau yang lain. Dengan demikian saudara, kita bukan penakut,
Tetapi kita tahu tidak semua orang bisa sungguh-sungguh mau bersedia untuk bagaimana? Bersedia untuk mau mengerti tentang Injil. Ada yang pikirannya dangkal, lalu emosi yang muncul. Ada pikirannya yang begitu panjang, lalu anggap semua sama. Jadi kita mesti wise, bijak, tetapi juga kita tidak boleh kompromi. Dengan 3 ayat ini, saudara, ini menjadi perenungan bagi saya terus sampai kematian tiba. Begitu juga dengan saudara. Apakah saudara sudah menghasilkan buah Injil bagi banyak orang? Kita tidak hanya menggunakan slogan, ini tahun penuaian, ini adalah tahun penuh sukacita. Slogan-slogan seperti itu khusus untuk motivator. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak demikian. Lakukanlah, beritakanlah, kabarkanlah kabar kebenaran. Entah saudara ada di dalam pergumulan, kesulitan, mintalah kepada Tuhan. Bahkan kalau bisa, kalau perlu, berpuasa untuk memberitakan Injil. Kalau tidak pandai berdiskusi, seperti saya, kadang-kadang saya gagap, kadang-kadang saya tidak pandai memilih kata yang tepat, mintalah berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada cara lain. Membeli traktat, menulis status di media sosial dengan status yang benar, dengan kata-kata bijak, menggunakan media sosial dengan hal-hal yang baik, beritakanlah kebenaran itu. Dan tentunya saudara, ketika kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, kita tahu bahwa kita lemah. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya, sehingga kita bisa maju. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, saudara dan saya, untuk menjadi saksi kebenaran. Dan beritakan Injil itu memang mula-mula takut, gentar. Ya, pertama, ikuti training-training pemberitaan Injil, bisa. Saya mengikuti training-training pemberitaan Injil dengan banyak para senior, para ahli, baca buku, dengar videonya, lalu mulai latihan. Mungkin latihannya tidak sendirian waktu ke lapangan, berdua, entah ke rumah sakit, entah ke tempat-tempat panti asuhan, entah ke tempat-tempat jogging bersama, pergunakan waktu yang ada, lalu membangun persahabatan, lalu memberikan ilustrasi-ilustrasi yang baik, besok latihan lagi, sampai kita betul-betul benar-benar melangkah sambil berdoa, Tuhan berikan aku 1 hari 1 jiwa untuk menyampaikan berita kabar baik ini. Bagaimana dengan keluarga saudara? Dengan tetangga saudara? Dengan teman-teman saudara di kantor, di tempat bisnis? Apakah mereka sudah memberitakan Injil Yesus Kristus? Atau kepada mereka sudah diberitakan kabar baik ini? Jikalau belum, atau sudah, teruslah memberitakan kabar baik. Tidak usah takut. Dan kalaupun gagal, kalaupun sulit, ada niat hati sudah baik. Langkahkan langkah kita, biar Tuhan yang pimpin. Ingatlah, bahwa kita bisa mengalami kalau kita melakukannya. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk berjuang sebagai anak-anak Allah yang diberkati. Mau diberkati oleh Tuhan? Beritakanlah kebenaran. Mau menikmati hidup di dalam kerajaan Allah? Beritakanlah kebenaran. Mau hidup penuh dengan sukacita? Beritakanlah kebenaran. Jadi, apakah saudara sudah sekolah teologi atau belum? Itu bukan ukuran. Ukurannya mau, taat, baca firman, sampaikan. Jadi bukan tugas pendeta saja, bukan tugas hamba Tuhan seperti saya ini,
bukan tugas para penginjil, tapi ini adalah tanggung jawab orang Kristen, saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Minta hikmat setiap hari dan keberanian. Nanti akan ditambahkan Tuhan kata-kata bijak ketika kita memberitakan Injil. Saudara dan saya akan kaget dan terheran-heran. Kok bisa ya seorang yang memiliki pendidikan tinggi mau mendengarkan berita Injil dari mulut yang sederhana ini? Kok bisa ya seorang kakek nenek yang sudah usia lanjut mau mendengarkan berita Injil Yesus Kristus dan ia mau diajak berdoa? Kok bisa ya seorang anak muda yang begitu kritis, begitu pemberani dan mau mendengarkan berita Injil Yesus Kristus? Kok mau ya anak-anak mau mendengarkan berita Injil Yesus Kristus? Itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya dimampukan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, menyatakan kebenaran, itu anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan. Dan kiranya Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan kepenuhan Roh-Nya, lalu kita mendapatkan satu pengalaman indah bersama Tuhan. Kiranya renungan yang singkat menjadi renungan yang memberkati saudara dan saya. Bagikanlah untuk sesama orang percaya dan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.